Yang lain di mute dulu, yang lain. Baik. Oke. Halo. Ya, silakan Pak Hasbi. Ya baik. Terima kasih Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kali ini kita bisa berjumpa lagi di webinar tentang kepemiluan dari kami dari KPU Kota Cirebon. Ingin memperkenalkan diri, kalau saya sebagai moderator yaitu Hasbi Falahi di Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kota Cirebon. Dan di sini ada Pak Dedi Hairudi sebagai Divisi Sosparmas di KPU Kota Cirebon dan akan bersama-sama menyajikan halo? Ya, akan menyajikan tentang kepemiluan dalam perspektif digitalisasi. Baik, untuk tidak berlama-lama karena waktu sudah menunjukkan pukul 10. Ya, saya persilakan untuk Pak Dedi untuk memaparkan pemaparannya. Kami persilakan waktu dan tempat. Halo? Ya. Ini bahasanya aku kenapa ini sih gambarnya? Dulu ada suara. Oh, itu Pak Dedinya menghilang. Halo Pak, halo. Halo. Mana Pak Dedinya ini? Halo. Ya. Iya, sama. Kopi dulu biar enak. Asik. Saya tahu. Para penggunaan masker. Opal, belum tuh Opal. Baik, karena Pak Dedi sedang koneksi buruk, mungkin nanti bisa dilanjutkan dulu oleh... Bisa, Mas. Om Hasbi, bisa Om. Udah? Udah. Udah Om. Om Has. Om Hasbi. Yang lain di mute dulu ya. Yang lain di mute dulu. Ya Pak. Baik Pak. Oke Pak. Ya oke ya. Om Hasbi silakan Om. Baik, kita mulai aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, izin memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dedi Hairudi, Komisioner KPU Kota Cirebon, Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM. Izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Pendidikan WIT, wabil khusus kepada adik-adik mahasiswa yang sudah hadir bergabung di webinar ini yang bertajuk Digitalisasi Pendidikan Politik Menjawab Tantangan Pemilihan 2020 di Masa Pandemi. Dan kalau saya sebatas di layar, saya yakin dan hakul yakin bahwa akan lahir pemimpin-pemimpin Indonesia yang lahir dari lembaga pendidikan. Kita doakan bersama. Baik, adik-adik semua, bagaimana kita ketahui bahwa wabah virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 sekarang ini sedang mewabah di semua negara, tidak terkecuali di Indonesia, dan kita Indonesia angka kematiannya akibat virus ini semakin meningkat, walaupun mereka yang sembuh juga memang cukup banyak ya. Kemudian kalau dari ketahui, pendidikan politik merupakan kebutuhan mendasar untuk menyiapkan generasi yang peduli terhadap dinamika demokrasi bangsa. Oleh karenanya perlu didesain ulang dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Informasi yang sudah saya kira tidak di era sekarang ini. Ditambah kondisi di mana wabah virus COVID-19 ini memaksa kita untuk mengurangi tatap muka, ya, sehingga menggunakan media digital merupakan sebuah solusi. Dan adik-adik juga mungkin merasakan bahwa pembelajarannya melalui virtual biasanya, ya. Dan pandemi COVID-19 ini berdampak pada berubahnya kehidupan baik sosial, ekonomi, dan lainnya. Demikian pula dengan pelaksanaan agenda elektoral di Indonesia. Sebagai pengetahuan buat adik-adik, bahwa saat ini Indonesia dimut ya. Bahwa Indonesia sekarang sedang menghadapi pilkada serentak, dan pilkada 2020 ini merupakan pilkada serentak keempat, di mana yang pertama pernah dilakukan yaitu tanggal 9 Desember 2015, kemudian 15 Februari 2017, ada di 27 Juni 2018, kemudian yang tahun 2020 ini 9 Desember 2020, yang memang seharusnya tadinya tanggal 23 September diundur karena semakin banyak yang terpapar virus corona, kemudian diundur menjadi 9 Desember 2020. Perlu ada diketahui juga bahwa pilkada diikuti oleh 40 daerah di bagian kita daerah itu 9 gubernur dan wakil gubernur, kemudian 224 kabupaten dan 36 kota, ditambah Makassar, di mana Makassar tahun 2018 calon tunggalnya itu kalah, dan kemudian tidak yang menang, kemudian digeser menjadi tahun 2020. Jadi ada total 224 kabupaten dan 37 kota. Sementara di Jawa Barat sendiri, perlu adik-adik ketahui, ini ada 8 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada. Ya, ada Cianjur, Indramayu, Pangandaran, Tasik, kemudian Kabupaten Bandung. Dan kalau Cirebon kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, maka Cirebon akan mengadakan pilkada tahun 2024. Ya, adik-adik ini pemilih pemula dan pemilih milenial.
dan mungkin juga sebagian ada yang pernah mengikuti pemilihan ya. Namun kalau dalam RUU sedang dibahas oleh DPR kan akan dilaksanakan pilkada ini lebih awal, yaitu tahun 2022-2023. Kembali kepada digitalisasi pendidikan politik di era pandemi ini, pemula dan pemilih milenial ini banyak mengakses informasi dengan menggunakan media digital. Dari kelebihan dan kekurangan dari penggunaan media digital ini. Kemudian pemilih pemula ini dibagi ya. Pemilih pemula dan milenial ini memiliki banyak macam karakter. Dan mungkin adik-adik nanti bisa menyimpulkan sendiri, saya termasuk karakter yang mana. Pemilih milenial dan pemilih pemula ada yang masuk kelompok ragu-ragu. Jadi masih belum bisa menentukan mana pasangan yang akan dia pilih, mana partai yang akan dia pilih. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang memiliki pilihan, tapi atas pilihan orang terdekat. Bisa jadi mengikuti pilihan orang tuanya, mengikuti pilihan orang mertuanya, atau juga yang sudah punya pacar mungkin mengikuti pilihan pacarnya. Ini kelompok yang memiliki pilihan, tapi atas pilihan orang terdekat. Dan yang ketiga adalah kelompok apatis. Kelompok apatis ini yang perlu pembinaan lebih lanjut karena pemilu ini saya kira sangat penting untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan minimal ya. Dan kelompok ragu-ragu memiliki kecenderungan lebih rentan terpapar informasi palsu atau hoax ya. Ujaran kebencian, juga politisi berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ujaran atau berita bohong, hoax itu lebih paling tinggi terjadi pada tahun 2019 kemarin. Untuk itu makanya pendidikan politik bagi pemilih pemuda dan milenial penting baik secara efektif dan efisien. Pendidikan politik melalui digital bahwa sosialisasi di kampanye di masa pandemi. Karena sekarang ini kita sedang menuju new normal dengan mengatasi kebiasaan baru. Mungkin ada bahwa kita sedang menghadapi virus corona, kemudian juga menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak. Cirebon sendiri masih dalam zona merah dan Cirebon ya, daerah-daerah mungkin di kota Cirebon. Kemudian penggunaan media daring, media sosial pada saat sosialisasi dan kampanye ini sungguh berbeda. Media daring dan media sosial berbeda meskipun sama-sama berbasis internet. Bedanya lebih ke medium penyampaian informasi tentang kandidat, visi misi dan program kerja, sedangkan media sosial adalah medium komunikasi dua arah antara kandidat dan masyarakat. Jadi yang hanya kepada ininya saja, penyampaian visi misi serta program, kemudian ada juga yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebenarnya dalam masa kampanye, pertemuan terbatas masih diperbolehkan, namun ini diatur oleh Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 yang merupakan bahan kedua PKP nomor 6 tahun 2020. Jadi pertemuan masih boleh di dalam ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pun dibagi. Jadi hanya 50 orang. Kalau kemarin-kemarin kalau kita lihat kampanye atau sosialisasi, ratusan bahkan ribuan orang berkumpul. Dan ini tidak dimungkinkan. Langsung juga dimungkinkan jika masyarakat yang berada di yang tersedia jaringan internet. Saya tidak akan banyak
selanjutnya nanti kita tanya jawab saja bahwa pendidikan politik lewat digitalisasi ataupun tidak sangat penting kepada pemilih pemula dan kemudian kepada pemilih milenial karena di pundak mereka masa depan bangsa dipertaruhkan. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, beri 10 muda makan akan aku guncang dunia. Betapa dahsyatnya pemuda dan pemula ya. Karena 10 tahun ke depan, bagaimana wajah Indonesia 10-20 tahun ke depan, jawabannya lah ada di adik-adik semua. Kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa memberikan hikmah kepada kita semua. Kemudian saya pengen langsung ke narasumber Mbak siapa ya? Mbak Nik. Mbak Nikan hadir? Iya. Ya, silakan Mbak Nikan. Saya kira materi dari saya cukup. Nanti barangkali ada yang mau bertanya, silakan bisa lewat chat atau bisa langsung gitu ya. Silakan Mbak Nikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang saya hormati anggota KPU Kota Cirebon, Bapak Dedi Hairudi, Bapak Hasbi Falahi, serta jajarannya. Yang saya hormati para staf pengajar dan pimpinan unit kerja STEM Equid, serta mahasiswa-mahasiswi tahun akademik 2020-2021. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara webinar KPU Goes to Campus secara daring ya, atau online. Terima kasih untuk KPU Kota Cirebon, di mana STEM Equid berkesempatan dan dipercaya untuk menjadi tuan rumah untuk acara webinar ini, sehingga kami memiliki kesempatan untuk mendapat informasi-informasi dari KPU. Saya ucapkan juga terima kasih pada staf WIT dan BEM yang telah membantu terselenggaranya webinar hari ini. Pertambatan juga saya tatap muka nih dengan mahasiswa WIT, karena pandemik ini kegiatan perkuliahan itu dilakukan secara online melalui Google Classroom. Semoga pandemik ini segera berakhir agar kegiatan bisa berjalan normal kembali. Dan pada kesempatan ini juga saya akan sedikit sampaikan tentang aplikasi kuliah ya, aplikasi e-learning maksud saya. Selama ini kan kita menggunakan Google Classroom. Nantinya kita akan segera migrasi ke aplikasi e-learning milik kampus sendiri ya. Saat ini masih dalam akan informasikan untuk semua para mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Webinar hari ini merupakan yang dilakukan dari atau online. Mengingat saat ini kita masih dalam masa pandemi, semua kegiatan dilakukan secara daring. Salah satunya ya dengan acara webinar hari ini. Saya rasa kegiatan seminar itu pasti memiliki manfaat ya, kegiatan dan maupun akademis. Ada beberapa pertanyaan yang datang ke kemarin ya. Pertanyaan seperti nggak sih Bu ikut seminar ini gitu. Apalagi saat ini para mahasiswa sedang disibukkan dengan kuliah online, tugas, kemudian ada yang lagi bimbingan skripsi dan sebagainya ya. Seminar itu pada dasarnya pentingnya itu barang nilai dia kasih dan sebagai wadah dalam mengemukakan pendapat, ya, menambah wawasan tentang masalah atau isu-isu yang sedang beredar saat ini, ya, untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam berdialog di depan banyak orang, ya. Nah, jadi akan banyak nilai positif di dalamnya. Jadi untuk mahasiswa nih ya, mulai sekarang jika ada lebih atau sana jangan malas-malas
ya. Toh ini juga kan kalian juga, karena tahu bahwa kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang aktif, mau diajak diskusi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Webinar hari ini yang diselenggarakan oleh KPU merupakan kegiatan seminar yang isinya tentang pemilu. Yang saya rasa semua mahasiswa harus mengambil peran ya dalam pemilu yang akan datang. Kalian harus menjadi pemilih yang teredukasi. Maksudnya teredukasi di sini adalah mahasiswa dapat memilih ya, atau dapat menjadi pemilih yang mengerti mengapa sih saya harus memilih, siapa yang harus saya pilih, dan informasi apa saja sih tentang pemilu ini. Kalau generasi milenial paling di medsos ya, jangan sampai kalian salah ya, harus bijak ya dalam menggunakan medsos ya, harus bijak, jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax ya. Ini yang pasti dalam pemilihan ya. Nah, ini karena peran milenial itu kan sebagai generasi penerus itu begitu penting. Mahasiswa sebagai pemilih pemula diharapkan bisa menyukseskan pemilu nanti ya, mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Kampus juga sebagai lembaga pendidikan menjadi sektor penting dan berperan dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Kegiatan hari ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat dan bagi mahasiswa dan mahasiswa yang merupakan calon-calon pemilih dalam pemilu nanti untuk bisa menentukan pilihan baik ya. Perlunya menuntut ilmu setinggi mungkin adalah untuk menghasilkan generasi bangsa yang jauh di atas versi kita dahulu. Peranan yang penting juga diemban oleh kami para pengajar ya untuk menghasilkan generasi yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk nantinya yang pasti info-info selanjutnya tentang aplikasi tadi yang sempat saya katakan, kita akan memiliki aplikasi e-learning ya milik kampus sendiri. Itu nanti akan segera ada infonya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan mohon maaf atas kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Niken. Selanjutnya kami persilahkan. Sudah siap, Bu? Ya, halo. Ya, Bu Esti ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota KPU Bapak Dedi Hairudi, Bapak Hasbi Falahi beserta jajarannya, pimpinan para unit kerja dan staf pengajar STEM Equid, serta mahasiswa-mahasiswi STEM Equid Cirebon. Terima kasih atas kehadirannya. Mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara webinar Ghost to Campus secara daring ini. Pada hari ini Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, saya selaku Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Cirebon atas kesempatannya sehingga STEM Equid dapat dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam acara webinar ini. Saya tidak banyak berkata ya, karena sebelumnya sudah disampaikan banyak oleh Ibu Niken. Tujuan diadakan webinar ini adalah untuk memberikan informasi mengenali pemilu agar mahasiswa yang nantinya merupakan calon-calon pemilih dalam pemilu ini mendapatkan informasi yang memang dibutuhkan untuk mengikuti pilihan dan menentukan pilihannya nanti ya.
Semoga webinar ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua, dan saya berharap semoga pandemi ini segera cepat berakhir sehingga untuk kedepannya nanti kita bisa mengadakan seminar seperti ini dengan bertatap muka langsung tanpa menggunakan aplikasi Zoom. Seminar semoga ke depannya untuk STEMIQUID kita bisa mengadakan seminar-seminar lain dan diharapkan mahasiswa bisa mengikutinya ya. Jangan malas-malasan ya. Oke, sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. baik. Untuk adik-adik semuanya, tadi sudah disampaikan bahwa tujuan dari webinar ini adalah memperkenalkan dan ya untuk memperlihatkan bahwasanya KPU itu ada dan kami siap untuk melakukan kegiatan pemilihan umum, terutama pemilihan pemilu kada dan pemilu legislatif lainnya. Dan pada saat ini kita sudah mengetahui bahwa dalam masa pandemi ini kita sudah banyak sekali diperlihatkan bahwa ya kita harus selalu menjaga akan kesehatan dan stamina tubuh kita. Dan tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu Bapak Dedi bahwa bahwasanya pemilihan umum atau pemilu itu diikuti oleh seluruh warga Indonesia yang sudah memiliki KTP atau 17 tahun ke atas. Dan pada saat ini untuk Kota Cirebon memang tidak ada pemilihan umum serentak. Dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah, yang mana kalau di Jawa Barat ini hanya 8 kota kabupaten, jadi 7 kabupaten dan 1 kota yang menyelenggarakan pemilu kada atau pemilihan umum kepala daerah. Kalau untuk Kota Cirebon secara masa waktunya itu kurang lebih 2023 yang akan datang. Nanti adik-adik semua yang ada di mahasiswa ini berarti 3 tahun yang akan datang masih bisa mengikuti pemilu untuk kepala daerah, baik yang di kabupaten maupun di Kota Cirebon. Nah, maka dari itu tadi sudah disampaikan bahwa kalau di masa pandemi ini kita sedang menjaga segalanya dari dari kesehatan, dari stamina dan dari yang lainnya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Niken bahwa pada saat ini apalagi UIT sudah membuat suatu program untuk pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan daring dalam jaringan atau online kelas gitu kan, dengan program-program yang sudah disiapkan oleh para dosen dan para staf administrasi dan untuk nantinya ke depannya memang kita harapkan mungkin dari WIT atau salah satu dari adik-adik yang bisa membuat program yaitu digital sistem untuk pemilihan atau yang kita kenal dengan e-vote atau electronic voting. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mendatangi ke TPS setempat. Yang kita lakukan seperti halnya yang dilakukan di pemilihan Amerika, yaitu dengan e-voting. Nah, nanti mungkin dari programmer-programmer WIT ini bisa menciptakan suatu program yang memang betul-betul aman dan bisa juga nanti kita
mungkin kita gunakan untuk tadi e-voting nanti. Tapi itu masih dalam proses tahapan perencanaan, karena memang tidak akan mudah karena beberapa daerah yang masih sulit untuk mendapatkan sinyal ataupun akses dalam hal ya digitalisasi atau internet itu masih agak susah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dalam masa pandemi ini kita tetap menjaga demokrasi, yaitu dengan tetap menjalankan tadi tahapan-tahapan pemilu yang sedang melaksanakan pemilu kada atau pemilihan umum serentak 2020 yang akan diselenggarakan tanggal 9 Desember yang akan datang. Ya, baik, mungkin dari tadi sudah dijelaskan, dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Silakan kalau yang ingin bertanya. Ya, untuk pertanyaan boleh melalui chat atau langsung di-unmute saja mikrofonnya. Nanti akan kita inventarisir, silakan. Karena begitu banyak, dan jadi kalau untuk angkat tangan saya nggak bisa ngeliat semuanya gitu. Sekaligus himbauan juga Pak Hasbi, barangkali nanti untuk 2023 bagaimana sih keterlibatan mahasiswa di pilkada nanti, adik-adik bisa bergabung dengan kami melalui menjadi PPK, PPS ataupun KPPS ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga adik-adik bisa mendaftar menjadi seperti kami, komisioner KPU Kota Cirebon. Jadi syarat-syaratnya juga akan ada di-share di website mungkin ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya berarti WIT itu pinter-pinter Mas Hasbi. Nggak ada, Pak. Kelihatan dari kalau lihat layar tuh muka-mukanya anak-anak yang cerdas semua Pak Hasbi. Amin. Iya, baik. Amin. Amin. Kalau tidak ada, anu aja, WA aja atau chat aja ke KPU atau datang ke KPU untuk bisa hadir di Rumah Pintar Pemilu, belajar di Rumah Pintar Pemilu. Di mana tuh Rumah Pintar Pemilu? Rumah Pintar Pemilu ada di kantor KPU Kota Cirebon, Jalan Palang Merah nomor 6 ya. Di situ ada apa dan bagaimana pemilu, sejarah pemilu, hasil-hasil pemilu, adik-adik bisa lihat di sana. Gratis. Oke, Pak. Gimana Mas Hasbi? Oke, mungkin dari Bu Niken ingin menambahi. Dari saya sudah cukup, Pak. Ini ada pertanyaan Om. Teknis pelaksanaan pilkada sekarang bagaimana Pak? Apakah di TKP dengan menggunakan protokol kesehatan atau KPU petugas datang per rumah warga? Teknisnya sama seperti yang dulu, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat ya. Itu para pemilih dicek suhu tubuhnya, kemudian juga disediakan hand sanitizer di sana. Kemudian juga jika ada yang melebihi suhu tubuhnya itu dipisahkan, biliknya dipisahkan. Kemudian juga petugas yang menjadi KPPS juga dilengkapi dengan sarung tangan, kemudian pokoknya menggunakan protokol kesehatan. Ya, itu jawabannya. Jadi tidak datang ke rumah warga. Gitu. Ada lagi? Ya, itu apakah bisa mencoblos dengan EKTP? Ya. Ya, kalau dulu bisa ya. Kalau dulu ya, sebelum
ada yang namanya DPK, daftar pemilih khusus. Jika adik-adik tidak terdaftar di DPT, maka adik-adik bisa menggunakan EKTP dengan hanya menunjukkan EKTP. Jadi mencoblos sesuai dengan domisili. Ya. Kemudian ada juga gimana kalau orang yang merantau mau ikut pemilu? Boleh. Kalau pemilunya pilkada, sebenarnya nggak boleh, nggak bisa. Kecuali kalau pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD gitu, bisa ya. Mulai dari Sumatera, tapi hanya mendapatkan 1 surat suara saja, yaitu surat suara presiden ya. Jadi untuk DPR, karena ini berdasarkan daerah pemilihan. Terus bagaimana dengan mengenai isu pertandingan bola ditiadakan, namun pemilu diadakan, Pak? Pertandingan bola diadakan. Nah, itu Pak Den. Jawabannya apa ya? Pertandingan bola. Ya. Pak Asbi, silakan jawab, Asbi. Ya, baik. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Kenapa kok pertandingan bola ditiadakan? Karena kita lihat pandemi ini memang sungguh luar biasa, sehingga bisa memotong mata rantai semuanya, baik dari ekonomi, sosial, politik, dan yang lainnya. Nah, kaitannya dengan kepemiluan, karena kami sebagai penyelenggara ini ingin melaksanakan pemilihan secara langsung, baik untuk kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, maupun kemarin kan kita sudah laksanakan yaitu presiden dan wakil presiden serta legislatif. Nah, kalau untuk bola, nah kenapa bola ditiadakan tapi pemilu tetap? Karena kami tetap melaksanakan amanah kami yang kami imban atau yang kami ingin laksanakan, bahwa pemilihan umum ini adalah kaitannya dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di daerah masing-masing, yaitu pemerintahan terutama. Kalau tanpa pemerintahan, bagaimana rakyat atau masyarakat bisa berjalan dengan baik dan benar? Gitu. Tapi kalau tidak ada bola, masyarakat masih tetap bisa berjalan dengan baik dan benar. Sekarang coba, kalau tidak ada pemerintah, katakan, apa bisa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan? Mungkin masih bisa, tapi tanpa ada aturan-aturan yang mengikat atau yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Karena pemerintah di sini adalah yang membuat aturan-aturan sehingga pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kegiatan bola itu kan tidak akan mempengaruhi siapapun atau apapun. Kita tidak bisa disamakan dengan bola, karena bola itu bundar, kalau pemilu itu untuk masa yang akan datang. Kalau tanpa bola, masyarakat masih bisa hidup. Kalau tanpa pemerintah, masyarakat akan kacau hidupnya. Jadi tidak ada yang bisa mengarahkan atau mengatur. Ya seperti halnya kita di jalan raya. Kalau orang main bola di jalan raya boleh-boleh aja, tapi akan menjadi kacau, akan mengganggu pejalan kaki, pengendara motor, mobil, dan yang lainnya. Tapi kalau ada yang mengatur lalu lintas, maka akan berjalan dengan baik. Ada lagi, Om. Ya, ada lagi bagaimana yang sedang diisolasi atau yang terpapar COVID-19, apakah bisa ikut? Saya kira bisa ada perlakuan khusus terhadap mereka yang terkonfirmasi COVID-19, yaitu kita akan membuat TPS khusus ya untuk mereka yang terpapar COVID-19. Kemudian, apakah di masa pandemi ini ada kampanye? Kalau menurut undang-undang, karena di masa pandemi COVID-19 ini, maka kampanye ditiadakan. Pertemuan terbatas boleh, itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2020. Pertemuannya di ruangan dengan peserta yang dibatasi 50 dan juga menerapkan protokol kesehatan. Ya. Ada juga pilkada tetap diadakan dengan protokol kesehatan, tapi kenapa dunia pendidikan dilarang meski menggunakan protokol kesehatan?
Ya, baik. Nah, ini juga bagus ya pertanyaannya karena memang kalau pilkada itu dilaksanakan sekali, jadi pelaksanaannya yaitu 1 hari, pencoblosan 1 hari. Kalau kegiatan pendidikan itu kan selama per semester. Dalam semester itu ada berapa kali pertemuan. Sehingga di situ dikhawatirkan ya terjadinya interaksi antara satu sama lain. Nah, sehingga bisa menyebabkan penyebaran virus yang kita tidak bisa deteksi secara mata kasat mata gitu kan. Karena virus ini nggak bisa dilihat dengan mata biasa, sehingga akan terjadi sering terjadinya perkumpulan atau pertemuan-pertemuan, sehingga itu yang akan membuat penyebarannya semakin menyebar banyak dan akibatnya ya tadi bisa dirasakan oleh yang akan terkena, itu akan merugikan semuanya. Tapi kalau pemilihan umum atau pilkada ini dilaksanakan 1 hari dan itu juga dibatasi sampai jam 1. Ya. Jadi Halo Pak Hasbi. ya. Halo? Ya, Silakan. itu saja. Jadi tidak bisa disamakan lah. Karena terlalu rawan untuk tadi penyebarannya. Kalau pemilu kita melaksanakan 1 kali dan itu protokol kesehatan kita tetap jaga ketat. Gitu. Ya, terus berarti nggak ada serangan fajar ya Pak? Serangan fajar sih kita tidak bisa Serangan jamin ya. fajar, adanya serangan Dedi atau serangan Hasbi mungkin. Serangan Nggak fajar ada, itu gitu. ya mudah-mudahan tidak ada karena ini kalau masalah pengawasan ranahnya ranah Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu. Kemudian main bola kalau pakai protokol kesehatan jauh-jauhan, memang jauh-jauhan kalau main bola. Apakah kampanye melaksanakan kegiatan seperti kegiatan kebudayaan, rapat umum, pentas seni tetap dijalankan untuk masa pandemi ini berdasarkan undang-undang atau PKPU ditiadakan ya. Jadi tidak ada kampanye. Ada Bu Esti nggak Bu Esti? Ya. Terus ada lagi? Pak, saya ingin bertanya, apakah Pak KPU mampu menjamin bahwa tidak muncul klaster baru? Ini yang tidak kita inginkan setelah pilkada, ada klaster pilkada ya. Jangan sampai ada klaster pilkada. Makanya protokol kesehatannya sangat diperketat supaya tidak ada klaster pilkada. Sejauh mana pemerintah bertanggung jawab apabila saat kegiatan pilkada banyak terpapar COVID-19? Seperti yang ada di Indramayu, saya lihat di Indramayu itu semua petugas PPK, dari komisioner dulu, dari komisioner KPU, PPK, PPS, bahkan KPPS itu dilakukan swab ya, untuk memastikan bahwa petugasnya tidak terkonfirmasi. Kemudian kita juga menerapkan protokol kesehatan di TPS dengan mengecek suhu badan, juga cuci tangan, hand sanitizer, dan petugasnya juga dipakai APD ya. Pak, kalau ada yang kampanye sembunyi-sembunyi bagaimana Pak? Kalau sembunyi pasti tidak ketahuan. Ya, kalau yang sembunyi-sembunyi tidak ketahuan. Pak, kenapa tidak langsung membuat aplikasi e-vote pilkada? Di sekolah sama untuk pemilihan ketua OSIS sudah menggunakan. Ya, karena e-voting ini kendalanya kalau yang jauh di gunung itu, di gunung-gunung yang tidak ada sinyal, mungkin itu kendalanya di sana ya. Kemudian juga kadang jaringan sinyalnya gitu ya. Ini juga sedang dalam wacana untuk sampai ke sana. Saya pernah menghadiri e-voting di SMP ya, SMP Al-Irsyad. Di sana sudah menggunakan e-voting untuk pemilihan ketua OSIS. Apakah ada sanksi hukuman untuk calon kampanye tanpa menggunakan protokol kesehatan? Itu ranahnya Bawaslu dan ada. Bawaslu bekerja sama dengan gugus tugas mengawasi jalannya kampanye pasangan calon. Apa konsekuensi dari penyelenggaraan pilkada saat pandemi? Bagaimana kesiapan perangkat pilkada? Tahapan kita sudah sangat jauh, mulai dari perencanaan, pendaftaran pasangan calon. Sekarang sudah saatnya kampanye, jadi
per tahapan itu kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Bagaimana tempat KPU ada yang terkena COVID-19? Maksudnya bagaimana tempat KPU ada Ya, yang alhamdulillah nggak ada, Pak Den. nggak ada ya? Ya. Terus, ya Pak, jika membutuhkan sudah tes swab, tapi bagaimana dengan para pemilih yang belum melakukan tes swab? Ya. Mereka yang belum pernah melakukan tes swab, itu kan penanganannya kita menggunakan protokol kesehatan ya. Mulai dari dites suhu tubuhnya, kemudian juga mencuci tangan dan pakai hand sanitizer. Jika terkonfirmasi, maka yang bersangkutan akan dibedakan TPS-nya gitu, atau bilik suaranya dibedakan. Pak, pertanyaan dijawab yang di atas dong Pak, pertanyaannya menarik. Yang mana ya? Pak, prediksi skor Barcelona Madrid berapa Pak? Skor Barcelona berapa itu menarik katanya Pak Hasbi. Apakah persoalan demo kemarin berpengaruh pada pemilu saat ini? Saya kira nggak ada ya. Kan ada yang tanpa gejala Pak, gimana? Ya tanpa gejala tetap jawabannya kembali bahwa kita menggunakan protokol kesehatan. Ada lagi? Pak Hasbi silakan. Pak, data yang meninggal karena COVID sebenarnya real atau tidak? Saya kira itu bukan. Nah, ini ada yang bagus nih, Pak Aden. Silakan. Bagaimana untuk pemilih pemula agar tidak termakan hoak atau isu dari sosial media ketika menjadi pemilih gitu? Iya. Jadi setiap informasi yang kita dapatkan jangan kemudian ditelan mentah-mentah ya. Cari kebenarannya, tanya ke narasumbernya. Jadi kalau kemudian kita langsung percaya, maka dan kalaupun kita menerima berita hoax cukup sampai di kita saja. Karena kalau umpamanya kita nge-share juga, kita akan terkena dengan undang-undang ITE ya, Pak Hasbi ya. Iya. Pak, saya ingin bertanya, jika pasien sedang diisolasi tetap memilih atau tidak? Tetap memilih, ada TPS khusus ya. Khusus. Pak, bagaimana kalau kita tahu calon itu baik atau tidaknya kalau kampanye ditiadakan? Bukannya kampanye secara tidak langsung itu jadi tahu si calon. Ya, itu kampanyenya model kalau kayak di Solo gitu ya, pakai website juga yang berjalan, webinar pakai virtual yang berjalan. Jadi banyak cara untuk mengetahui calon itu baik atau tidak. Mulai dari visi misinya, track recordnya gitu seperti apa. Kita bisa tahu atau bisa kita lihat di Google atau apapun ya. Pak, janji peserta pilkada itu hoax atau tidak? Nah, ini kalau janji pilkada hoax atau tidak, ada tebakan Pak Hasbi, apa bedanya pilkab dengan pilkada gitu. Itu bisa ada hubungannya. Kalau sudah jadi lupa kalau pilkada ya. Tapi kalau pilkab kalau lupa jadi gitu. Pak, sebenarnya pilkada sudah siap atau menang dipaksakan diadakan, sudah siap atau memang dipaksakan? Kita sudah mengalami penundaan kemarin ya. Seharusnya pilkada di Jawa Barat atau di Indonesia harusnya 23 September. Karena kemudian ada peningkatan terkonfirmasi COVID-19, maka kita mundurkan menjadi 9 Desember 2020. Pak, apakah tetap ada debat kandidat? Ada. Pesertanya berapa orang Pak Hasbi? 5 orang ya? Ya. Pendukungnya 5 orang. Terus tidak dihadiri semua kalangan ya. Pak, besok mau pemilu akan banyak serangan fajar itu kayak tiba-tiba dikasih uang boleh atau enggak Pak kalau kayak gitu? Kalau nerima uang tuh enggak boleh. Karena ada aturan di barang siapa yang memberikan atau menjanjikan sesuatu materi dengan tujuan memilih dirinya atau tidak memilih sama sekali, itu hukuman penjaranya 24 bulan. Serangan fajar itu bukan rezeki.
rezeki itu dari Allah. Kalau itu sih sekarang gini, 100.000 mungkin besar ya, tapi silahkan dibagi 5 tahun, itu cuma 5,5 berapa? Suara kita dihargai segitu. Jadi jangan diterima serangan fajar itu. Karena nanti setelah jadi mereka akan lebih mengutamakan break even point, bagaimana bisa kembali modal. Jika hasil pemilu dibuat palsu dan tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya, apakah hukuman bagi pihak yang memalsukan? Selain KPU, ada Bawaslu, juga ada DKPP. DKPP itu yang mengadili kita jika kita melanggar kode etik ya. Pak, izin bertanya, masyarakat saat ini sedang mengarah terhadap pemerintah. Apakah yakin pilkada saat ini akan berjalan tanpa adanya golput? Terima kasih. Kita selalu optimis bahwa masyarakat menaruh harapan kepada pasangan calon yang akan bertarung di pilkada nanti. Pak, misal ada orang yang terima serangan fajar tapi dia nggak pilih dan menerima serangan fajar yang lain, cuma ngambil duitnya aja, jagoannya gimana Pak? Soalnya tahun kemarin pernah ada. Itu berarti karena gini, masyarakat itu punya nilai tawar yang sangat tinggi. Begitu ada yang ngasih 100, maka pasangan calon lain akan memberikan 150.000. Begitu 150.000, ada lagi yang memberikan 200.000. Jadi kembalikan kepada hati nurani ya. Apakah pergelangan pemilihan pilkada yang dilaksanakan terhadap COVID-19 batal atau tidak? Bisa jadi diundurkan. Kalau kemudian wabahnya sangat-sangat tidak bisa ditolerir ya. Tapi kebanyakan yang menerimanya dan dari sini sogoknya. Nggak apa-apa, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Apa hak atas keselamatan masyarakat itu terjamin atau hanya sekedar pencegahan? Nah itu. Apa tuh? Kalau kita nggak ngejamin ya, tapi hanya pencegahan aja. Kalau kita menjamin nanti malah dituntut lagi ketika ada yang terpapar COVID-19. Pak, izin bertanya, untuk penyandang disabilitas, tangannya tidak ada, itu bisa dibantu oleh orang terdekat, oleh familinya, oleh saudaranya, anaknya, bapaknya, ibunya boleh bantu ya. Pak, saya ingin bertanya bagaimana solusi untuk tunanetra. Tunanetra juga demikian. Bagaimana menolak akan diadakan pilkada? Yang menolaknya siapa? Nggak jelas. Kalau yang menolaknya wali kotanya, itu nanti bisa dipidanakan. Pak, kalau ada satu calon misalnya banyak yang golput gimana Pak? Golput sebenarnya tidak masalah, tapi golput bukan pilihan. Saya himbau nih kepada yang perempuan, jangan cari pacar yang golput, ya, jangan cari pacar yang golput. Nanti kesananya Pak Hasbi yang menerangkan kenapa pacar yang golput. Pak, kalau makan uang serangan fajar halal atau haram? Menurut Mamah Dede haram. Ya, Pak, saya pernah golput nggak pernah dapat pacar. Nah itu jadi kalau kata orang Jawa sih kualat gitu makan. Itu nasib sebenarnya. Pak, ada bantuan buat mahasiswa nggak secara nominal nggak Pak? Bantuan apa ya? Bansos deh. Oke, saya kira pertanyaannya sudah ini, Pak Hasbi silakan. Ya baik, tadi kayaknya ada yang menarik yang memang belum dijawab. Cuman saya belum nemu lagi nih. Tuh, pertanyaan nggak kalah kaku KB. Gitu. Iya. Pak, nyantet pemimpin yang ingkar janji boleh nggak Pak? Diisi kulkas perutnya ya. Nah ini nih, Pak Den. Berdasarkan pemilihan sebelumnya, bagaimana cara kita yakin bahwa suara itu valid? Dari mana kita melihat validnya atau berdasarkan hukum apa? Nah, untuk mungkin dari pemilihnya atau dari yang lainnya. Itu kan ada Bawaslu. Ya, ada Bawaslu yang mengawasi, masyarakat juga berhak mengawasi jalannya pemilu. Jadi ketika kita menemukan pelanggaran terkait
penggelembungan suara ataupun seperti apa. Jadi harus ada barang bukti, juga ada saksi, dan saksi juga harus 2 orang. Saksi bukan saksi kalau 1 orang, Pak. Jadi saksinya harus 2 orang ya. Dan itu bisa dilaporkan ke Bawaslu, kemudian nanti ditindaklanjuti. Saya kira itu aja, Pak Hasbi. Baik, ya itu terima kasih juga. Ya ada juga macam-macam ya tadi berbagai macam pertanyaan yang mungkin terlewat. Jadi kami mohon maaf apabila tidak terbacakan semuanya. Tadi juga bagaimana kalau ada joki EKTP gitu kan. Saya yakin kalau untuk masalah itu sudah bisa diatasi karena masing-masing KPPS itu warga setempat. Jadi tahu warganya siapanya, ini orang situ atau bukan. Jadi akan sulit untuk menjadi joki, kecuali kalau joki pilkada akan susah gitu ya. Kalau untuk joki pemilih susah, kalau untuk joki yang lain mungkin masih bisa. Karena untuk masing-masing KPPS itu sudah memegang data setiap warganya. Karena TPS itu kan wilayahnya setempat. Sehingga orang pun akan tahu ini siapa, anaknya siapa, kemudian siapakah ini atau orang baru atau bukan, nanti biasanya akan dapat diketahui. Meskipun KTP-nya bukan KTP orang situ, biasanya seperti itu. Karena kalau untuk yang pilkada ini, kalau orang dari luar kota, selain dari kota wilayah tersebut tidak boleh untuk memilih. Beda dengan pemilu kemarin, karena yang kita pilih adalah presiden, seluruh warga atau orang Indonesia boleh memilih, sehingga dimanapun berada selama punya KTP Indonesia, itu boleh memilih. Meskipun orang Cirebon milihnya di Amerika atau mau di Tasik, mau di Garut, mau di mana, boleh memilih. Kalau untuk yang pilkada ini berdasarkan domisili tempatnya baru bisa memilih. Kemudian setiap bulan kita mengadakan dari KPU itu melaksanakan yaitu daftar pemilih berkelanjutan. Sehingga untuk teman-teman yang tadinya baru 17 tahun atau baru memiliki KTP, kita bisa data. Jadi dari situ validitas pemilihnya. Jadi kita bisa lihat dari pemilihnya, dari data yang kita dapatkan setiap bulan, kita terus update. Meskipun ada yang terlewat atau tidak, tetap kita update. Yang baru 17 tahun, baru punya KTP, atau baru pensiun dari TNI Polri, itu biasanya kan jadi warga sipil. Nah itu kita tetap akan datakan terus. Sehingga di situ kita bisa melihat validitas atau tidak validnya suara tersebut gitu kan. Pemilih terutama. Kalau suaranya kita lihatnya dari ketika di TPS. Jadi kita bisa lihat bagaimana pelaksanaan tadi rekapitulasinya atau penghitungan suaranya. Nah, nanti rekan-rekan semua bisa lihat. Jadi masyarakat, ada KPU, ada Bawaslu, Panwaslu, di sana akan mengawasi baik calon maupun pasangan calonnya akan punya pengawas masing-masing. Jadi dan mudah-mudahan ya itu bisa terlaksana gitu. Nah, kalau untuk misalnya bisa nggak jadi pemimpin itu, jika pemimpin itu dijamin tidak membantu ke masyarakat kecil, ya kita tergantung dari pemimpinnya yang seperti apa. Nah, jadi memang kalau kita lihat di masa pandemi ini, resiko itu memungkinkan ada. Jadi kita tidak bisa yakin bahwa ini akan aman 100% secara kesehatan, tapi kita bisa mencoba untuk melangkah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga mengantisipasi atau pencegahan itu yang kita lakukan. Tapi kalau untuk menghilangkan sepertinya kita tidak bisa menjamin, atau jaminan bahwa pasti akan tetap sehat itu kita juga belum bisa menjamin karena kita bukan Tuhan gitu kan. Yang bisa menjamin adalah ya yang punya penyakit, yang memberi penyakit itu sendiri ya kan. Nah, itu saya kira, jadi kalau mungkin masih ada. Nah, itu tadi bagus ya saran dari Reza itu. Jadi sebelum ada e-voting ya di bagian pedalaman perlu peningkatan jaringan lebih
baik lagi, sehingga seperti di Amerika itu sendiri e-vote itu atau electronic voting itu sudah terlaksana. Kenapa di kita belum? Karena kita masih terkendala oleh jaringan. Nah, jaringan itu ya ada yang sinyalnya bagus atau kurang bagus kan banyaknya. Jadi tergantung daripada wilayahnya. Ya, mungkin ada lagi ingin ditanyakan? Oh, nggak ada, cukup. Ya, sebagai penutup mungkin dari Ibu Esti atau dari Ya. Bu Esti. Ya. Bu Esti, silakan untuk kata penutup. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Dedi dan Bapak Hasbi, dan juga terima kasih untuk kehadiran semua mahasiswa STEM Equid. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan seminar seperti ini, dan diharapkan mahasiswa-mahasiswi juga ikut ya, jangan malas-malasan. Semoga untuk pandemi ya cepat selesai sehingga kita bisa berjalan normal kehidupan kita. Paling itu penutup dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Silahkan, ada yang mau Ya, disampaikan? dari Bu Niken untuk kata penutupnya. Ya, terima kasih. Cukup banyak hari ini yang mengikuti webinar KPU Gosu Kampus. Saya tidak menyangka ternyata sudah sampai 227 siswa yang ikut ya. Oke, terima kasih atas partisipasi atau kehadiran dari mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih juga untuk Bapak anggota KPU yang telah mempercayakan kami untuk mengadakan webinar di kampus Temikut ini. Semoga mahasiswa-mahasiswawi bisa ikut menyukseskan pemilu nanti ya. Dan yang pasti jangan sampai golput ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dedi. Closing statement-nya. Untuk adik-adik mahasiswa semua, jadi mungkin ini terlalu singkat. Jadi kalau mau untuk lebih lanjut, barangkali pengen lebih memperdalam tentang pemilu, maka bisa berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu yang berada di kantor KPU Kota Cirebon ya. Di sana apa dan bagaimana pemilu, hasil-hasil pemilu itu ada semua. Jadi ditunggu kehadirannya di Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Cirebon. Terima kasih atas Pak. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas B, Has, Bu Esti. Hasbinya. Ya, sekali lagi saya dari KPU Kota Cirebon mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama Pak. Untuk WIT juga untuk adik-adik mahasiswa. Doa saya semoga semuanya sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak.